Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kali ini kita akan lebih khusus mempelajari apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan misi dakwahnya di Mekah. Bukan hanya ancaman fisik semata, akan tetapi juga ancaman nyawa yang dihadapi. Nabi Muhammad dan para sahabat menyebarkan Islam dengan mengorbankan harta dan jiwa raga. Sebelumnya kita mempelajari beberapa hambatan dakwah, yaitu penganiayaan dan penyiksaan, bujukan dan rayuan, harta, tahta, dan wanita, penyembahan secara bergantian, pemboikotan, dan embargo ekonomi. Mari kita bahas satu per satu hambatan-hambatan ini. Yang pertama adalah penganiayaan dan penyiksaan. Salah satu penganiayaan kepada Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh Abu Jahal ketika beliau sedang melakukan sholat di dekat Ka'bah. Waktu itu dia membawa batu yang besar yang hendak dijatuhkan ke kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat bersamaan tiba-tiba Abu Jahal melihat seekor unta besar menerjang ke arahnya. Abu Jahal akhirnya lari ketakutan dan usaha pembunuhan itu pun gagal. Di antara para budak yang disiksa adalah Bilal bin Rabah. Bilal adalah budak dari Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh kaum Quraisy Mekah yang terkemuka. Umayyah merasa malu kalau salah seorang budaknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, dia menyuruh Bilal untuk meninggalkan agama barunya. Namun Bilal menolak perintah tersebut dan dia tetap gigih memeluk agama Islam. Sikap Bilal yang demikian menyebabkan Umayyah sangat marah dan langsung melakukan penyiksaan kepada Bilal dengan siksaan yang amat keji. Bilal diikat dengan tali dan diseret di sepanjang jalan, tidak berhenti sampai di situ. Tubuh Bilal juga dihimpit dengan batu besar dan dijemur di terik matahari. Bilal dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan diperintah untuk kembali menyembah berhala, namun Bilal menolaknya. Pada saat Bilal sudah kritis, datanglah Abu Bakar dan menebus Bilal dengan uang serta membebaskannya dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Bilal inilah yang di kemudian hari menjadi muazin pertama dalam Islam. Selain Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang mendapatkan siksaan dari orang kafir Quraisy adalah Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir, beserta seluruh keluarganya. Mereka disiksa oleh majikannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Sumayyah disiksa dan akhirnya dibunuh oleh Abu Jahal. Sedangkan Ammar, dadanya dihimpit dengan batu yang sangat panas dan sebagian tubuhnya dibenamkan ke dalam pasir yang panas pula. Keluarganya yang lain pun disiksa dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Selain peristiwa di atas, masih banyak lagi penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad, namun usaha tersebut tetap saja gagal. Setelah itu mereka menempuh jalan yang lebih halus untuk membujuk umat Islam. Tantangan yang kedua adalah bujukan dan rayuan. Tidak puas dengan penganiayaan, orang-orang kafir Quraisy melakukan cara diplomatis untuk menghentikan dakwah beliau, yaitu membujuk dan merayu Abu Thalib agar menekan dan menyuruh Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Di samping itu mereka juga melakukan cara-cara barter
atau menukar Nabi Muhammad dengan anak muda tampan bernama Amrah bin Walid. Mereka menginginkan Abu Thalib menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh dan menyerahkan Amrah sebagai penggantinya. Secara spontan Abu Thalib sangat marah dengan tawaran tersebut dan berkata, "Kamu serahkan anakmu untuk aku pelihara, sedangkan anakku kalian bunuh begitu saja. Pergilah dari sini, aku tidak sudi menyerahkannya." Yang ketiga adalah harta, tahta, dan wanita. Cara harus yang dilakukan kafir Quraisy adalah dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah agar berbicara secara baik-baik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utbah bin Rabi'ah berkata, "Wahai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi seorang raja. Dan bila kamu menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya. Dengan syarat kamu mau menghentikan dakwahmu." Namun dengan tegas Nabi Muhammad serta dengan cara ramah dan halus beliau tetap menolak tawaran-tawaran tersebut. Yang keempat adalah melakukan penyembahan secara bergantian. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bertawaf di Ka'bah, beliau ditemui oleh beberapa pemuka Quraisy, yaitu Al-Aswad bin Al-Muttalib, Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Asl bin Wa'il. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad, marilah kita bersepakat. Kami akan menyembah apa yang kamu sembah, dan sebaliknya, kamu harus menyembah apa yang kami sembah. Dengan cara itu, berarti kita melakukan kerjasama yang baik." Dengan kejadian ini, turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kelima, pemboikotan dan embargo ekonomi. Setelah berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy Mekah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad tidak membuahkan hasil, maka mereka melakukan sanksi ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib serta umat Islam di Mekah. Butir-butir sanksi ekonomi diletakkan di dinding Ka'bah yang bunyinya sebagai berikut. Tidak boleh melakukan jual beli dengan pihak muslim. Tidak boleh menikah dan menerima permintaan nikah mereka. Tidak boleh menjenguk, menemani atau masuk ke rumah mereka. Tidak boleh berbicara atau bergaul dengan mereka. Tidak boleh menerima permintaan damai mereka atau belas kasih kepada mereka. Piagam pemboikotan tersebut ditulis dan ditempelkan pada salah satu sudut Ka'bah sebagai peringatan bagi penduduk Mekah. Boikot ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu mulai bulan Muharram tahun ke-7 sampai bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Sanksi ekonomi dan blokade-blokade yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, terutama Bani Hashim dan Bani Muthalib, sudah berjalan selama 2 atau 3 tahun. Dengan harapan bahwa Nabi Muhammad akan ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Dan pada akhirnya nanti dia dan ajarannya tidak membahayakan kepercayaan lama mereka. Namun harapan dan impian kaum kafir Quraisy ternyata tidak berhasil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya tetap sabar dan tetap menjalankan dakwah Islam. Begitulah anak-anakku semua, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat ketika berdakwah di Mekah. Berikutnya mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Mari kita diskusikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.